Hai, jumpa lagi dengan aku Nikita Yulia Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah teori lagi. Teman-teman pasti pada penasaran, kira-kira aku bakal ngebahas teori apa ya? Aku kasih clue deh, teorinya berkaitan tentang perempuan. Wah, apa ya? Yuk simak pembahasannya. Di video kali ini aku akan membahas teori feminisme. Nah, apa sih teori feminisme tersebut? Teori feminisme merupakan sebuah kajian karya sastra yang mengkaji pada suatu masalah yang berkaitan tentang perempuan dan bagaimana kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan. Nah, gimana sih cara melakukan pendekatan melalui teori feminisme tersebut? Caranya yakni dengan menganalisis tingkah laku tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen, novel, film, dan karya sastra lainnya, terutama pada tokoh perempuannya. Nah, di video kali ini aku akan mengangkat sebuah novel yang juga dijadikan sebuah film yang berjudul Perempuan Berkalung Sorban. Pasti pada penasaran kan nih gimana ceritanya dan apa sih yang dianalisis dari novel tersebut? Yuk ikutin aku membahas novel Perempuan Berkalung Sorban menggunakan teori feminisme. Sedikit sinopsis tentang novel Perempuan Berkalung Sorban. Dalam novel ini tokoh utamanya bernama Anissa. Sejak kecil Anissa sudah menunjukkan watak penentangnya karena kedua orangnya sangat melarang dia terhadap aktivitas yang ingin dilakukannya. Ketidakadilan yang terjadi adalah ketidakadilan antara kaum perempuan dan laki-laki. Salah satunya yaitu masalah keterampilan berolahraga, aktivitas kekeluargaan, bersosialisasi di rumah, pendidikan, menyampaikan pendapat, maupun masalah hubungan suami istri dan juga pekerjaan rumah tangga. Anissa sudah lama menyampaikan protesnya, akan tetapi tak ada yang mau mendengarkannya. Satu-satunya yang mendukungnya adalah Chudori. Ia sebenarnya masih kerabat dekat Anissa, namun benih cinta di antara mereka tak bisa disembunyikan. Hanya saja berjalannya waktu, Chudori akhirnya harus terpisah dari Anissa karena ia ingin melanjutkan pendidikannya di Kairo, Mesir. Tinggallah Anissa sendiri di lingkungan pesantren. Namun hubungan mereka masih terus berlanjut lewat surat menyurat. Setelah Anissa lulus sekolah, ia kemudian dijodohkan oleh seorang anak kiai yang bernama Syamsuddin. Anissa tak setuju atas pernikahan tersebut, tapi ia tak kuasa untuk menolak. Dan pada akhirnya pernikahannya dengan Syamsuddin tidak bahagia. Syamsuddin juga bukan pribadi yang menyenangkan. Ia kasar dan sering menyiksa Anissa, bahkan saat berhubungan intim sekalipun. Perlakuan itu terus berlanjut hingga waktu datang seorang wanita tengah hamil tua dan mengaku anak dalam perutnya adalah keturunan Syamsuddin. Anissa pun kemudian rela untuk dipoligami. Anissa sebagai istri pertama menjalin hubungan yang baik dengan istri kedua suaminya. Mereka bahkan tak segan untuk berbagi. Namun kembalinya Chudori ke Indonesia membuat Anissa berani menceritakan semua kekejaman Syamsuddin. Akhirnya ia memilih untuk bercerai. Rasa cinta Anissa dan Chudori tidak bisa disembunyikan. Namun hal tersebut terganjal restu. Akhirnya mereka memutuskan untuk hidup masing-masing selagi menunggu restu dari kedua orang tua dan menunggu masa idah Anissa. Pada saat itu, Anissa kemudian melanjutkan kuliah di Yogyakarta dan Chudori sibuk bekerja. Singkat cerita, Chudori akhirnya meminang Anissa dan menikah atas persetujuan keluarga. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai oleh seorang anak bernama Mahbub. Pasangan ini bertemu lagi dengan Syamsuddin yang masih menaruh dendam. Hingga pada akhirnya Chudori dikatakan meninggal akibat kecelakaan. Namun Anissa meyakinkan bahwa kematian suaminya disebabkan oleh Syamsuddin. Tapi ia tak punya bukti yang kuat dan pada akhirnya memilih ikhlas dan hidup bersama anaknya. Nah, itulah sedikit cuplikan mengenai sinopsis novel Perempuan Berkalung Sorban. Sekarang waktunya kita analisis novel tersebut menggunakan teori feminisme. Dapat kita lihat terdapat hak-hak perempuan yang diperjuangkan oleh tokoh utama yakni Anissa. Salah satunya adalah hak untuk kreativitas berolahraga, hak mengungkapkan pendapat, hak pendidikan, dan hak bersosialisasi di luar rumah. Dan masih banyak hak-hak lain yang diperjuangkan oleh si tokoh utama yakni Anissa.
Selanjutnya, menurut aliran feminisme, novel Perempuan Berkalung Sorban dapat dikategorikan sebagai novel yang beraliran feminisme radikal, yaitu aliran feminisme yang menyatakan keadaan biologis bahwa kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga laki-laki tersebut melakukan penindasan terhadap perempuan tanpa ia sadari bahwa laki-laki itu telah melakukan penindasan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah dari novel Perempuan Berkalung Sorban merupakan sebuah novel beraliran feminisme yang dapat kita lihat dari pemaparan tokoh utamanya yaitu Anissa, yang dapat kita lihat bahwa seorang perempuan itu juga memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan, dan seorang perempuan itu bisa melakukan segalanya, tidak hanya dan tidak harus tergantung pada laki-laki, tapi perempuan juga harus mandiri, tangguh, dan kuat. Sekian video pembahasan mengenai teori feminisme dalam novel Perempuan Berkalung Sorban. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!